Baik, selamat berjumpa kembali Bu Sumini dan juga teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kelompok kami dengan topik implementasi kurikulum KTSP 2006 sampai kurikulum 2013 yang beranggotakan yang pertama Wisnu Putranta dengan NIM 19 13 14 019, yang kedua Muhammad Ramadianto Pamungkas dengan NIM 19 13 14 029, yang ketiga Jose Effendi dengan NIM 19 13 14 035, yang keempat Windy Yoga dengan NIM 19 13 14 046. Implementasi kurikulum KTSP 2006. Secara substansi, KTSP lebih pada implementasi regulasi PP nomor 19 tahun 2005. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Menurut BSNP dalam Heri Widyasantono, yang pertama, peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia sebagai dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Yang kedua, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, keragaman potensi karakteristik dan lingkungan daerah setempat. Yang keempat, tuntutan pembangunan dan nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja dalam arti kurikulum perlu membuat kecakapan hidup yang mampu membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau IPTEX. Yang ketujuh, peningkatan iman dan takwa harus tetap memperhatikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Yang kedelapan, dinamika perkembangan global dengan menciptakan kemandirian agar siap menghadapi pasar bebas. Yang kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan sebagai landasan penting untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Yang kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat untuk menjunjung keragaman budaya. Yang kesebelas, kesetaraan gender melalui pendidikan yang berkeadilan. Yang kedua belas, karakteristik satuan pendidikan meliputi visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas sekolah. Kerangka dasar KTSP 2006 terdiri atas kelompok mata pelajaran atau PP nomor 19 tahun 2005 pasal 6 ayat 1. Ada 4 kelompok. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Selain itu, ada pula prinsip-prinsip pengembangan KTSP 2006 menurut Depdiknas dalam Heri Widyasantono, berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan. Yang ketiga, tanggap dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan dengan melibatkan pemangku kebutuhan atau stakeholder, termasuk di dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia kerja. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat dengan memperhatikan kondisi dan lingkungan yang senantiasa berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat.
Pelaksanaan KTSP 2006. Yang pertama, pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi perkembangan dan kondisi peserta didik. Yang kedua, kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar memahami dan menghayati. Yang ketiga, mampu melaksanakan dan berbuat secara selektif. Yang keempat, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain. Yang kelima, belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Poin yang ketiga, pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau pencepatan sesuai dengan potensi perkembangan dan kondisi peserta didik. Poin yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat. Yang poin yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai dan memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang keenam, kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan secara optimal. Poin yang ketujuh, kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi, mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Struktur KTSP 2006 sebagaimana dirangkum dari Heri Widiasantono. Bisa kita lihat di struktur di bawah ini, ada SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Kurikulum 2013 beserta revisinya. Proses pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Dalam mewujudkannya, maka pemerintah memberlakukan aturan pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, serta kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikometrik secara seimbang. 2. Memberikan pengalaman belajar terencana ketika peserta didik menerapkan yang dipelajari di sekolah ke masyarakat. 3. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi ranah waktu yang leluasa untuk mengembangkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, jenjang yang dirinci dari lanjutan kompetensi dasar mata pelajaran. 6. Kompetensi dasar dikembangkan atas dasar prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum 2013 yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi dalam kehidupan bangsa. Hal tersebut tercantum pada rumusan standar kompetensi lulusan yang terdapat aspek ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Kurikulum 2013 mulai diterapkan tahun 2013 pada beberapa sekolah sebagai percontohan. Namun, kurikulum 2013 mengandung banyak persoalan karena kurangnya sosialisasi kurikulum pada para guru sebagai pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Seiring terjadinya keluhan mengenai sistem pendidikan belajar dengan kekacauan tersebut, maka pada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Anies Baswedan, mengeluarkan aturan yang menghentikan implementasi kurikulum 2013 dan sementara kembali pada kurikulum 2006. Penghentian sementara penerapan kurikulum yaitu diadakan tujuan
mengevaluasi, menyempurnakan, menyederhanakan pelaksanaan di lapangan, dan menggelar sosialisasi yang merata. Dengan merekonstruksi kembali lahirlah kurikulum 2013 hasil revisi 2016 yang diterapkan secara menyeluruh di setiap satuan pendidikan dengan aturan revisi yaitu 1. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan. 2. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi. 3. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. 4. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Dari keempat Permendikbud inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kurikulum 2013 sampai saat ini. Namun selanjutnya, pada tahun 2017, keluarlah pedoman baru penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, satuan pendidikan dan guru tidak diberi kewenangan untuk menyusun silabus, namun sudah disusun pada tingkat nasional. Guru lebih ditekankan dalam pengembangan pembelajaran yang diarahkan pada pendidikan masa depan dengan pemanfaatan internet. Dari segi perencanaan pembelajaran juga ditekankan kepada penguatan pendidikan karakter, pemanfaatan literasi, pengembangan kemampuan berpikir, dan integrasi 4C dalam pembelajaran. Rumusan SKL untuk ranah sikap menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2016 sebagai berikut. Untuk tingkat SD, MI, SDLB, dan paket A, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Untuk tingkat SMP, MTS, SMP-LB, dan paket B hampir sama dengan tingkat SD, tetapi ditambah dengan kawasan regional. Begitu pula dengan tingkat SMA, MA, SMA-LB, dan paket C, juga ditambah dengan tingkat internasional. Berikut rumusan SKL untuk ranah pengetahuan berdasarkan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yaitu untuk tingkat SD, MI, SDLB, dan paket A memiliki pengalaman faktual, konseptual, prosedural, dan metagonitif. Pada tingkat dasar berkenan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan dalam sekitar, bangsa, dan negara. Untuk tingkat SMP, MTS, SMP-LB, dan paket B hampir sama dengan tingkat SD, hanya ditambah kawasan regional. Untuk tingkat SMA, MA, SMA-LB, dan paket C hampir sama dengan tingkat SMP, hanya ditambah kawasan internasional. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai standar isi kurikulum 2013. Dalam mencapai standar kompetensi lulusan, hal tersebut telah diatur di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Maka perlu ditetapkan standar isi. Karena dengan adanya standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk setiap mata pelajaran dalam rangka mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, Peraturan Permendikbud nomor 21 tahun 2016 telah mengatur bahwa tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Dari 3 peraturan tersebut berarti sebuah upaya mengembangkan kompetensi setiap individu berdasarkan kriteria yang ditentukan. Tingkat kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan kompetensi dan fungsi satuan pendidikan. Tingkat kompetensi dimulai dari tingkat pendidikan anak usia dini PAUD hingga tingkat
pendidikan menengah yaitu SMA dan yang sederajat. Kemudian kompetensi inti untuk SD dan yang setara. Kompetensi inti di jenjang SD terdapat 4 poin. Yang pertama, sikap spiritual, yang berarti menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, sikap sosial, yang berarti menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Poin yang ketiga yaitu pengetahuan, yang berarti memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Kemudian untuk poin yang terakhir yaitu keterampilan, yang berarti menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangan. Sedangkan kompetensi inti untuk SMP dan yang setara. Kompetensi di jenjang SMP ini memiliki beberapa tambahan dari kompetensi yang telah dijelaskan di SD, yaitu sikap spiritual, berarti menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian pada sikap sosial ditekankan untuk menghargai dan menghayati perilaku tersebut serta ditambah kawasan regional dalam penerapannya. Kemudian pada pengetahuan dituntut untuk memahami dan menerapkan. Kemudian pada keterampilan menekankan pada keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji. Kemudian yang terakhir yaitu kompetensi inti untuk SMA dan yang setara. Untuk jenjang SMA juga terdapat beberapa tambahan di setiap poin. Yang pertama yaitu dalam sikap spiritual, memiliki persamaan pada jenjang sebelumnya, yaitu yang di SD dan SMP. Untuk sikap sosial terdapat tambahan yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku, ditambah responsif dan proaktif dalam berinteraksi. Kemudian dalam lingkungannya ditambah pada kawasan internasional. Untuk poin pengetahuan ditambah menganalisis dan mengevaluasi, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang keterampilan ditambah menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi inti di setiap jenjang pendidikan terdapat penambahan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian standar proses kurikulum 2013. Standar proses telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, yang berarti kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai SKL. Maka dari itu, standar proses dikembangkan mengacu pada SKL dan standar isi. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Maka setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk tercapainya kompetensi lulusan. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 juga mengatur alokasi waktu jam tahap tatap muka pembelajaran untuk SD dan yang setingkat 35 menit, sedangkan SMP dan yang setingkat 40 menit. Kemudian untuk SMA dan yang setingkat 45 menit. Jumlah rombongan belajar persatuan pendidikan dan jumlah maksimum peserta didik
dalam setiap rombongan belajar juga diatur. Dapat kita cermati pada tabel tersebut bahwa di setiap jenjang pendidikan memiliki perbedaan jumlah rombongan belajar dan jumlah peserta didik. Berikut ini beberapa komponen atau dokumen yang harus dipersiapkan dalam standar proses. Adanya silabus dan juga RPP. Dalam silabus setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Identitas mata pelajaran khusus untuk SMP dan yang setara atau SMA. Yang kedua, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, tema. Tema ini khusus untuk SD dan yang setara. Yang keenam, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang kedelapan, penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kesembilan, alokasi, waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau 1 tahun. Yang ke-10, sumber belajar dapat berupa buku, media, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang lebih relevan. Adanya RPP. Pengertian dari RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau bisa disebut dengan KD. Itu adanya komponen RPP terdiri atas yang pertama, identitas sekolah, yang kedua, identitas mata pelajaran, yang ketiga, kelas, yang keempat, materi pokok, yang kelima, alokasi waktu yang disesuaikan dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar, yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar, yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, yang kedelapan, materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang sembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar yang baik. Yang ke-10, media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang ke-11, sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, elektronik, dan sumber belajar lain yang relevan. Yang 12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan untuk melalui beberapa tahapan. Adanya tahapan tersebut adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Dalam penilaian hasil belajar, terdapat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Acuan standar dalam penilaian digunakan kriteria ketuntasan minimal yang biasa disebut dengan KKM. Kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakter peserta didik atau bisa disebut dengan inteks, karakteristik mata pelajaran, kompleksitas, dan kondisi satuan pendidikan di dalamnya termasuk guru dan fasilitas belajar atau bisa disebut dengan daya dukung. Selain itu, Permendikbud nomor 23 tahun 2016 juga menyampaikan mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik yang meliputi yang pertama, perencanaan strategi penilaian.
oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau bisa disebut dengan RPP berdasarkan silabus. Yang kedua, penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang ketiga, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Yang keempat, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, atau teknik lain sesuai kompetensi yang dinilai. Yang kelima, peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi. Yang keenam, hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan juga deskripsi. Pembelajaran abad 21 dalam kurikulum 2013. Proses pembelajaran yang berdasarkan kurikulum 2013 saat ini terpusat pada upaya mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau juga bisa disebut dengan PPK. Terdapat 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Selain penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran, juga diperlukannya budaya literasi, keterampilan 4C atau bisa juga disebut dengan kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif, dan juga HOTS atau bisa disebut dengan higher order thinking skill. Dalam hal ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau bisa disebut dengan PPK. Yang kedua, pembelajaran literasi. Yang ketiga, pembelajaran 4C. Kita akan membahas yang pertama, penguatan pendidikan karakter atau bisa disebut dengan PPK. Darmiyati Zucidi memaknai karakter atau yang disebutnya sebagai watak adalah seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Tujuan pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan pengamanan nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang yang mewarnai kepribadian atau watak seseorang. Poin yang kedua, pembelajaran literasi. Dengan adanya pembudayaan literasi dengan baik dan menumbuhkan generasi yang intelektual, dalam konteks luas literasi dimaknai sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Terdapat 3 tahapan GLS. Pertama, pembiasaan melalui 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui pemahaman literasi secara analisis, kritis, dan reflektif. Ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Poin yang ketiga, pembelajaran 4C. Dengan yang pertama, komunikasi, yang kedua, kolaborasi, yang ketiga, kritis, yang keempat, kreatif. Pengembangan higher order thinking skill atau bisa disebut dengan HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kurikulum 2013 juga menuntut materi pembelajarannya sampai metakognitif, yang mensyaratkan peserta didik mampu untuk memprediksi, mendesain, dan memperkirakan. HOTS yaitu analisis yang merupakan kemampuan berpikir dalam menspesifikasi aspek-aspek dari sebuah konteks tertentu. Evaluasi merupakan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan juga informasi. Dan mengkreasi merupakan kemampuan berpikir dalam membangun gagasan ataupun ide-ide.
Berpikir tingkat tinggi juga membutuhkan langkah-langkah pembelajaran tertentu yang berbeda dengan hanya mempelajari fakta dan konsep semata. Berpikir tingkat tinggi meliputi aktivitas pembelajaran terhadap keterampilan dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kompleks, semisal berpikir kritis dan solutif untuk memecahkan masalah. Dengan begitu, sebagai tolak ukur, maka guru dalam memberi evaluasi juga harus menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi juga. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dan juga Bu Semini yang sudah menyimak hingga akhir video. Sekiranya teman-teman ingin bertanya, silakan mencantumkan nama dan juga NIM di kolom komentar. Sekiranya kami dapat menjawab pertanyaan teman-teman dengan baik. Terima kasih.